Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua pun merasakan hadirat Tuhan. Hari Jumat, 3 kali Jumat berturut-turut, ibadah doa, rasa ibadah raya. Dan ibadah raya kita, rasa KKR, saudara. Amin. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawat. Saya percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan juga doa dari Pak Willy menguatkan kita semua juga. Amin, saudara. Saya tertarik dikatakan jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan, saudara, bahaya, saudara. Ya, karena memang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat hanya bagi Tuhan, Yesus Kristus. Mari, saudara, kita memperhatikan hari ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Mohon maaf, mungkin kesaksian gak ada. Saudara mau bersaksi, monggo datang hari Jumat. Amin, saudara. Kita bersaksi, kita muliakan Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ya. Mari kita berdiri sekali lagi, saudara. Biar pegelnya sekalian gitu, saudara, ya. Ya. 38, 39. Ya, saudara. Saya akan baca ayat 38, saudara akan baca ayat 39. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Monggo. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil padanya. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara. Mungkin ini hal yang sudah biasa kita dengar, tetapi saudara, Tuhan menanamkan ini dalam hati saya untuk kita sama-sama kembali diingatkan, kembali belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Agak jarang orang punya nama Marta. Nah, biasa Maria gitu, Mary gitu, Maria. Mirip-mirip lah, saudara, ya. Tetapi saudara, ini bicara tentang dua perempuan yang juga melambangkan kepada gereja di akhir zaman. Amin, saudara. Jumat yang lalu kita dengar tentang Hana dan Penina, dua perempuan yang merupakan juga gambaran dari gereja di akhir zaman. Dan sekarang kita bicara tentang bagaimana dua perempuan ini, Maria dan Marta. Saudaraku, Maria dan Marta ini adalah saudari atau keluarga dari Lazarus yang kita pernah dengar. Kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 3, kalau bisa ditayangkan Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 3 dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Jadi tiga kakak beradik ini, ada Lazarus, ada Maria dan Marta, itu adalah sahabat Yesus. Amin, saudara. Mereka memang menganggap Yesus sebagai sahabat. Ada kalanya memang Yesus menempatkan diri sebagai guru, ada kalanya dia menempatkan diri sebagai gembala, tapi ada kalanya Yesus menempatkan diri sebagai sahabat. Dan saudaraku,
Maria, Marta dan Lazarus ini adalah kakak beradik, dan dikatakan bahwa Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus. Jadi rentetan saudara ya. Jadi ada sejarahnya. Ya, saat ini Yesus datang ke rumah mereka. Lazarus itu sudah mati 4 hari, saudara. Karena bagi etika orang Saduki atau apapun itu, saudara, etika mereka, kalau 3 hari masih bisa bangun. Nah, gitu. Tapi kalau udah 4 hari nggak mungkin lagi. Tetapi Lazarus mati di hari yang keempat. Menunjukkan bahwa etika adat mereka itu tidak berlaku dalam kebenaran. Amin. Nah, Maria ini juga ditarik lagi sejarahnya, adalah dia yang pernah meminyaki kaki Yesus. Coba kita baca ya, supaya kita tahu alur sejarahnya. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 42. Kita lihat rentetan runtutannya, kisah ketiga kakak beradik ini yang merupakan sahabat Yesus. Seorang Farisi mengundang Yesus. Injil Lukas 7, 36, 42. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saudara, jadi sahabat Yesus, kok bisa orang berdosa? Aneh ya. Kok Yesus bersahabat dengan orang berdosa? Harusnya kan Yesus, woi lu orang berdosa, mati aja kau, ngapain kau kawan sama awak, kan gitu saudara ya. Tapi Yesus gak begitu. Lanjut. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jikalau ia ini nabi, kalau betulnya dia itu pendeta gitu, kalau betulnya dia itu gembala gitu saudara ya. Tentu ia tahu siapakah dan apakah orang perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayarnya, maka ia menghapus hutang keduanya itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih dahulu mengasihi dia? Saudaraku, Yesus memberikan perumpamaan dalam tuduhan orang. Kalau betul dia pendeta, tidak mungkin dia berkawan sama orang seperti ini, kan gitu saudara. Kata orang Medan, saudara ya, kebetulan saya orang Medan. Dan saudara, bahwa perempuan ini, Maria ini adalah orang yang berdosa itu, kita sudah baca tadi ya. Pembacaan firman Tuhan kita sudah ikuti saudara. Bahwa metode pengampunan di saat Yesus mengampuni dosa kita. Wajib kita mengampuni orang. Kita yang sudah diampuni, kadang-kadang kita nggak mengampuni orang saudara. Sehingga di jalan kita ketemu sama orang yang berhutang kepada kita. Kita ketemu orang yang bersalah kepada kita. Kita gamparin sampai mati saudara. Sementara kita baru saja diampuni. Ngeri kan saudara? Makanya perempuan ini, Maria inilah yang menyeka kaki Yesus dengan minyak pualam, minyak wangi seharga 1 tahun bekerja. Jadi saudara, itulah rentetan 3 kakak beradik ini. Mereka saling mendukung, mereka saling memberkati, mereka saling menguatkan. Nggak dijelaskan mamanya kemana. Apakah mamanya arisan? Nggak tahu saudara. Nggak dijelaskan di mana mamanya gitu. Hanya 3 orang ini saja yang dijelaskan. Lanjut saudara. Kita tarik kepada konteksnya. Saya ingin menarik kita kepada dalam terjemahan bahasa Inggris saudara. Tapi bukan di King James. Amplified Bible. Saudara, dalam ayat 38-39 itu kita sudah perhatikan. Tapi saya akan memperhatikan dalam ayat 40. But Martha, overly occupied and too busy. Martha betul-betul penuh dengan kegiatan dan terlalu sibuk. Was distracted with much serving.
kata distracted yang akan kita pelajari. Bahwa distracted adalah kesibukan. Bahwa distracted adalah perhatian yang kita tidak fokus lagi. Jadi judul khotbah hari ini adalah An Enemy Named Busy. Musuh yang bernama kesibukan. Jadi kita menarik lagi kejadian ini saudara, bahwa dua kakak beradik ini, ketiganya yaitu adalah Lazarus saudara, ayat 38 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta ini seorang yang suka untuk melayani. Dia suka datang ke hadiran Yesus dan murid-murid. Ini Yesus gak datang sendiri saudara. Yesus datang bersama murid-muridnya. Amin. Makanya kalau seorang gembala, pendeta, saudara mau besuk, apalagi ibu, wanita, jangan sendiri. Bahaya. Harus dengan pasukan. Amin saudara. Amin. Ya amin. Saya ngomongin diri saya sendiri saudara. Yesus enggak datang sendiri. Yesus datang bersama dengan pasukan, dengan murid-muridnya. Dan Marta yang datang melayani dia. Marta yang sebenarnya mengundang Yesus. Karena sahabat. Marta yang sebenarnya pengen Yesus dan murid-murid datang. Marta yang sebenarnya kemungkinan Marta adalah si kakak saudara. Kemungkinan. Dialah yang mengatur apa yang ada di rumah, ya, karena dia leader saudara, sehingga dia mengundang Yesus dan murid-muridnya datang. Dia bertanggung jawab saudara. Kalau datang Yesus dan murid-murid, dia bertanggung jawab, dia siapkan apa yang perlu dia siapkan. Amin saudara. Dia mungkin potong ayam, dia mungkin potong kambing bisa jadi saudara, asal jangan ayam orang dipotong saudara, ayam sendiri, ya gitu saudara. Dan saudara kita lanjut bahwa ayat 40, kita coba loncat ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, ini perkataan Marta bukan kepada Maria. Ini perkataan Marta kepada Yesus. Jadi Marta bilang, Yesus dan murid-murid sudah duduk. Marta bilang, ini Maria nggak ngapa-ngapain. Saya sedang sibuk. Yesus suruhlah Maria, adikku itu, saudariku itu, untuk bantu melayani aku. Saudaraku, ini menunjukkan sebuah otoritas yang ditunjukkan oleh Marta di rumah itu. Dan Marta itu berkata kepada Yesus, suruh adikku saudara. Ya. Ini kadang banyak terjadi di zaman sekarang ini saudara. Banyak terjadi bahwa dia katakan, Yesus suruh adikku. Yesus masa biarkan aku bekerja sendiri sementara adikku gak ngapa-ngapain. Suruh adikku. Ini bentuk bahwa Marta menunjukkan bahwa dia ingin sedikit protes kepada Yesus. Yesus, tolong tegas dong, gue udah kerja, masa diem aja si Maria? Dia suruh Yesus harus tegas, dia suruh Yesus harus berbuat sesuatu kepada Maria. Dia suruh Yesus untuk melakukan sesuatu untuk misinya si Marta. Sementara di balik dari misi Marta, ada misi yang lain yang Tuhan mau kerjakan. Amin saudara. Sehingga Marta menggiring situasi itu kepada misi dan opininya dia. Dia mau suruh Yesus, Yesus jangan tegas. Jadi gembala jangan melempem, harus tegas. Wih, ngeri saudara. Kalau gembala itu mantan tentara boleh mungkin tegas. Yesus bukan mantan tentara saudara, amin. Yesus seorang pelayan, Yesus seorang sahabat. Amin. Tegas dong. Dia itu kan pelayan, Maria kan pelayan, dia masih begini begono, saudara.
Saya pernah katakan kami bukan hakim, amin. Kalau mau tegas kan mamanya masih ada, suruh mama nasihatin, kenapa rupanya? Tapi dia pelayan, dia masih begini. Maria kan pelayan. Enggak, suruh mamanya nasihatin. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam firman dan nasihat firman, amin. Marta menunjukkan otoritas. Marta menunjukkan seakan-akan Yesus, do this for me, lakukan ini untuk aku. Aku yang mengundang Yesus, bolehlah si Maria membantu aku. Bolehlah. Tetapi saudaraku, ada pemikiran yang berbeda, ada kacamata yang berbeda, saudara. Seakan-akan Marta mengatakan mengatur Yesus, sebaiknya begini Tuhan, sebaiknya begitu Tuhan. Tetapi kita punya kacamata yang berbeda. Yesus punya kacamata yang berbeda. Kehadirannya di situ, saudara, bukan mau minta makan, tapi dia punya misi keselamatan. Amin, saudara. Dan dilanjutkan, saudara, bahwa apa yang kita melihat, bahwa Marta ini distracted. Marta ini perhatiannya teralihkan, yang harusnya dia duduk bersama Maria, duduk mendengar perkataan Yesus, duduk mendengar firman Allah, tetapi dia perhatiannya teralihkan, saudara. Dia lebih tertarik dengan hal-hal yang di luar kebenaran itu sendiri. Ini strategi iblis. Ini akan kita pelajari, saudara. Injil Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam hidup dalam kelimpahan. Yesus datang supaya hidup mereka melimpah, saudara. Melimpah perkara rohani, pastinya perkara jasmani akan ditambahkan, saudara, dengan Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi saudara, pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan binasakan. Pertamanya iblis datang kepalanya dulu, saudara. Dia mencuri. Dia mencuri apa, saudara? Dia mencuri perhatian, saudara. Dia mencuri fokus, saudara. Dia mencuri yang seharusnya tujuan hidup kita. Itu yang iblis curi, seakan-akan itu hal yang sepele. Tetapi saudara, perhatian kita, fokus kita bukan lagi kepada kebenaran, kepada Yesus sumber kehidupan, bukan lagi kepada ibadah, tapi fokus kita sudah melenceng kepada hal-hal yang lain. Iblis mencoba mengalihkan perhatian kita, saudara. Tidak lagi fokus kepada kebenaran. Dan dikatakan ayat 39, kita kembalikan ke ayat 39, saudara, bahwa perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria terus ibadah. Maria terus datang. Maria nggak bolong-bolong, saudara. Mau ada pesta, mereka seopung, Maria tetap hadir. Dia ibadah. Amin, saudara. Itu Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria terus dengar firman, Maria terus menerima perkataan Tuhan, Maria terus makan rohani. Amin, saudara. Dia terus makan rohani. Ya, ibadah hari Jumat Tante Ana memberikan gambaran. Ambil air pakai keranjang bolong. Keranjang suruh ambil air, saudara. Habis di jalan. Tetapi tujuan Yesus supaya keranjang itu bersih. Amin. Injil Yohanes 15 berkata, karena akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Akulah pokok, engkaulah cabangnya, engkaulah rantingnya. Engkau memang sudah dibersihkan lewat apa? Firman Tuhan. Amin. Jadi saudara datang beribadah, saudara dibersihkan. Saudara datang altar call, saudara ditumpangin tangan oleh hamba Tuhan, saudara dibersihkan. Amin. Karena habis dibersihkan besok kotor lagi. Pasti, saudara. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mau menerkam. Ada kesempatan apa ini supaya gua pancing nih anak. Kan gitu, saudara. Makanya kita datang beribadah, kita dibersihkan dan dibersihkan. Ayat 42, kita loncat ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, saudara. Yesus berkata bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil.
Saudara, damai kita bisa diambil, sukacita kita bisa diambil sepanjang hari, pekerjaan kita bisa diambil, proyek bisa diambil orang, saudara. Tetapi yang terbaik, Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Yaitu apa, saudara? Keselamatan. Amin. Yaitu apa yang dia miliki, apa yang dia kejar, itu keselamatan yang dia kejar. Dia datang beribadah, dia dengar firman, dia setia datang. Bukan karena nggak ada kerjaan, saudara. Karena dia mau mengutamakan Tuhan. Amin, saudara. Kita akan masuk ke sana. Jadi, ternyata kita pelajari cerita ini. Kesibukan atau perhatian kita yang dialihkan oleh apapun di sekitar kita, itu bisa menjadi musuh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya perhatian kita kembali fokus? Amin. Saudara melihat kuda, saudara dikasih kacamata kuda supaya dia fokus ke jalurnya. Kereta itu dikasih rel supaya dia fokus di jalurnya. Amin, saudara. Coba kereta keluar dari jalur, nyampe gak ada ke tujuan? Gak pernah nyampe. Coba kuda itu dilepas kacamatanya, saudara. Nyampe dia gak ke Monas, saudara? Gak nyampe, saudara. Dia bisa kemana-mana suka-suka dia. Tidak sesuai dengan tujuan si pemiliknya. Amin, saudara. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya musuh ini tidak menggerogoti kita? Yang pertama tentunya kita mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita mengutamakan ibadah dalam hidup kita. Bukan karena kita nggak ada kerjaan, bukan karena kita nggak punya bisnis, bukan karena kita nggak punya arisan, saudara. Bukan karena kita pengen jalan-jalan, saudara. Bukan, karena memang utamanya adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, saudara. Jadi kalau kita mengutamakan Yesus dalam hidup kita, bentuk apapun yang iblis tawarkan, perhatian kita, fokus kita yang sudah mulai tarik, seakan-akan hal yang sepele, saudara, itu kita bisa lawan dengan kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Saudara, banyak orang gak perlulah ibadah cuma sekali aja. Nggak perlulah datang 2 kali. Saudara, kami mengizinkan kita hanya ibadah Jumat doa, pemuda Sabtu, kita umum hari Minggu. Jadi Senin sampai Jumat sore, saudara monggo, nyangkul, boleh saudara, amin. Saudara bekerja. Kalau di gereja lain kadang saudara, kadang Selasa ibadah wanita pria, hari Rabu ibadah tengah minggu, hari Kamis ibadah interdenominasi, hari Jumat dia ibadah doa puasa, hari Sabtu pemuda sampai hari Minggu. Ada gereja begitu? Ada kan? Ada. Tapi di sini kita diizinkan Senin sampai Jumat sore kita melakukan aktivitas kita. Dan mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu kita mulai datang bersekutu kepada Tuhan. Amin. Buat saya sebenarnya cukup ringan, saudara. Bagaimana kita bisa melupakan Tuhan? Gak perlulah datang doa lah. Masa awak berdoa buat awak? Pendeta lah berdoa buat awak. Itu dia tugasnya. Kan gitu, saudara. Kita sudah doakan, saudara. Tapi perlu kita datang berdoa. Amin. Saya katakan 3 minggu hari Jumat saudara sayang tidak datang. Itu betul-betul rasa seperti ibadah raya, saudara. Hadiratun, kita nggak pernah ngomong kepada siapapun di dunia ini, saudara. Persoalan apa, saudara, dalam gereja? Kita semua sampaikan kepada Tuhan, tetapi suara Tuhan datang untuk menguatkan dan menegur kita. Amin, saudara. Itu datang dari Tuhan. Itu nggak dibuat-buat, saudara. Amin. Yang kedua, apakah yang harus kita lakukan supaya perhatian kita tidak dialihkan oleh kuasa gelap? Yang kedua, jadilah keluarga yang beribadah. Amin, saudara. Yosua 24 ayat 14. Mari kita perhatikan, saudara. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi ada keluarga yang beribadah. Untuk kita mendapatkan keselamatan dan berkat Tuhan, ada keluarga yang beribadah. Ada keluarga yang datang sama-sama beribadah, saudara. Sehingga saudara di sana iblis tidak bisa memecah belah, saudara. Yosua katakan bahwa takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Amin, saudara. Itu sejarahnya bagaimana mereka sudah ditolong Tuhan. Sejarahnya mereka bagaimana mereka sudah diberkati Tuhan. Sehingga patut kita datang beribadah kepada Tuhan. Patut kita datang untuk menyembah Tuhan. Yosua katakan, tetapi kalau itu keputusanmu, balomom, gitu saudara. Ada yang mau non, ang persolamu, unang rotua, kan gitu saudara. Kalau memang itu keputusanmu, monggo, mangga, gitu saudara. Tetapi saudara, aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan, Allah yang hidup. Amin, saudara. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maria mengambil bagian yang terbaik. Kita pun mengambil bagian yang terbaik, saudara. Seisi rumah kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, belum saudara. Ada survei. Saya membaca sebuah survei di Amerika, saudara. Orang tua atau keluarga yang tidak beribadah akan memungkinkan anak-anak mereka, keturunan mereka, 5 kali akan hidup miskin dan menjadi pelaku kejahatan. Ini survei di Amerika, saudara. Bukan di Medan, maaf saudara. Di Amerika. Ya, nanti orang Medan marah pula sama Pak. Jadi orang tua atau keluarga yang tidak beribadah akan memungkinkan anak-anak mereka 5 kali berpotensi akan hidup miskin dan menjadi pelaku kejahatan. 9 kali berpotensi putus sekolah. 20 kali berpotensi keluar masuk penjara. Saya nggak tahu di Indonesia berlaku apa enggak, tapi ini di Amerika. 50 kali berpotensi memiliki keluarga yang broken home. Jadi perkataan Yosua, kalau kita katakan itu pada diri kita, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, artinya kita menangkal potensi hidup miskin dan menjadi pelaku kejahatan. Kalau kita beribadah, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, kita menangkal potensi anak-anak kita putus sekolah. Kalau kita beribadah kepada Tuhan seperti Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, itu menangkal potensi anak-anak kita keluar masuk penjara. Kalau kita berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, itu kita menangkal potensi memiliki keluarga yang broken home. Mungkin ini terbukti di Amerika, tetapi bisa jadi terjadi di sekitar kita. Udah bingung orang, siapanya kau? Oh, aku tulangmu. Tapi kenapa? Gak pernah aku jumpa sama kau. Iya, tapi kan aku broken home. Mama aku tak kemana pergi, mau aku kawin lagi, bapakku kawin lagi. Ada lagi, oh anaknya, kemana anaknya? Anaknya gak tahu. Bunting, tapi siapa bapaknya? Katanya banyak, ada tukang ojek, ada supir angkot, macam-macam. Ngeri, saudara. Jadi campuran antara tukang ojek dan supir angkot, saudara. Sehingga pentingnya kita sama-sama beribadah untuk menangkal semuanya ini. Ketiga, bagaimana cara kita untuk kita tetap fokus pada kebenaran, mengambil bagian yang terbaik. Saudara, dikatakan bahwa adakan kebersamaan dengan keluarga. Amin.
Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Ini pernah saya sampaikan pada saat adik kami masuk rumah baru. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Konteks pada waktu tidur bukan pada waktu molor, beda saudara. Pada waktu tidur dikatakan while resting. Rest itu adalah istirahat. Amin. Rest itu istirahat, tetapi rest itu adalah bicara tentang quality time. Saudara harus berquality time dengan keluarga saudara. Amin. Saudara harus punya quality time. Tapi nggak bisa berquality time. Di rumah kami ada amang buruk kami, ada tulang kami, ada siapa punya kali keluarga kami. Itu bisa saudara berpotensi mengganggu hubungan keluarga. Apalagi kita orang Batak, saudara. Dulu sama saudara. Kami juga pertama menikah, kami tinggal di Bekasi. Ada aja keluarga yang numpang, bukan cuma 2, 10 orang juga dia numpang. Jadi bingung kadang saudara. Tetapi saudara, lakukan ada quality time. Sia-sia orang bangun pagi-pagi, sia-sia orang membangun rumah, firman Tuhan katakan. Karena Tuhan memberkati mereka pada saat mereka istirahat. Pada saat mereka berquality time dengan keluarga mereka. Amin. Pada saat mereka duduk bersama dengan ring 1 keluarga mereka. Make time. Jangan ngurusin ring 2, ring 3 dulu. Ring 1 dulu urusin. Amin. Fokus dulu ring 1 berquality time dengan keluarga. Dan juga berquality time dengan keluarga di dalam Tuhan. Amin. Jadi Tuhan konteksnya berquality time dengan keluarga kita, berquality time juga dengan keluarga di dalam Tuhan. Kita mendapatkan relief di saat kita beribadah, kita mendapatkan relief di saat kita bertemu dengan saudara seiman. Amin. Kita mendapatkan relief di saat kita pun berquality time dengan keluarga inti kita, dengan ring 1 kita. Tadi sudah beribadah, berquality time saudara. Pada saat istirahat Tuhan lihat, ternyata suami istri ini nggak jambak-jambakan. Ternyata berquality time. Amin saudara. Tuhan perintahkan berkat ke sana. Nikmati kehidupan kita saudara. Kehidupan berkeluarga kita nikmati. Jangan kepala batu mulu yang ditonjolkan saudara. Di sini nggak ada saudara. Amin. Mari saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sia-sia orang bangun pagi-pagi, kerja dari pagi sampai malam, firman Tuhan kata. Karena Tuhan berkata mereka pada saat mereka beristirahat. Kita sudah bahas bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dalam 6 hari. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Amin. Dan beristirahat pun dia relief. Badan kita pun perlu istirahat, saudara. Ada siklus badan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tidur jam berapa, bangun jam berapa, saudara. Dan siklus itu membentuk tubuh kita tetap bugar dan sehat. Amin. Sehingga di saat kita pun suatu waktu kelak berolahraga, atau kita pun semakin tua tetap bugar dan sehat. Dan kualitas bagi yang berkeluarga. Kualitas benih laki-lakinya pun itu lebih sehat. Amin saudara. Dan itu yang penting dalam kita pun harus berquality time dengan keluarga kita. Ajak jalan-jalan gitu saudara. Keragunan mungkin monggo. Kita pun berquality time di sini. Kita menikmati kebersamaan di sini. Lanjut saudara. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita supaya kita bisa menangkal siasat kuasa gelap. Bagaimana kita bisa kembali fokus kepada kebenaran. Kembali fokus kepada tujuan hidup kita. Kembali fokus kepada Yesus sumber kehidupan kita. Kita berani move on. Dengan menolak memberikan waktu dan perhatian kepada kejahatan dan kesia-siaan. Berani move on. Learn to say no. No. Gua gak mau. Karena ini berbahaya bagi gua. Berbahaya bagi keluarga gua. No. Kita perhatikan dalam Titus 3,
Titus 3 ayat 8 sampai 11. Dikatakan perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertentangan mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Amin, saudara. Learn how to say no. Kegiatan ini, perkataan ini, diskusi ini gak berguna buat gue dan keluarga gue. Sehingga engkau tetap fokus kepada kebenaran Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertentangan mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ini ngapain diomongin ini? Ini gak ada gunanya diomongin. Bagus kita puji Tuhan dan kita berdoa. Amin. Banyak orang menghabiskan waktunya, membawa waktunya ngurusin keluarga orang, saudara. Ada, saudara, di marga saya. Dia pergi ke Medan. Kenapa dia pergi ke Medan? Berapa lama? Sebulan nanti dia di Medan. Ngapain? Ada keluarga abangnya ribut, mereka bertengkar. Jadi dia di situ ngurusin gitu. Hah? Terus keluarganya diurusin. Ya begitulah situasinya katanya. Lu ngapain gitu, saudara? Aneh. Lu fokus sama keluarga lu, ngapain lu urusin keluarga orang? Terus ada lagi, kemana bapaknya sini? Ke kampung dia. Kemana? Ke Toba. Ngapain? Jadi begini, ada kuburan kampung kami, mau kita bangun. Nanti membangun itu 3 bulan lah. Di sana dia membangun kuburan itu. Terus anaknya di sini siapa yang ngurus? Kan aneh, saudara. Ada orang juga begitu, kadang di grup. Kumpulkan kalian uang. Kita bangun dulu kuburan kampung kita sana. Minimal kalian 500.000 ya, karena kalian orang kaya, katanya, saudara. Padahal persembahan ke gereja, mana tadi receh-receh itu? Lu lupa, mana receh-receh itu lah. Pas salah masukkan disuruh, pas dimasukkan persembahan bukan uang, saudara, bonbon, permen yang masukkan. Tetapi membangun kuburan di kampungnya, saudara. Nomor 1, omsek kami 500.000 dah, gitu, saudara. Jempol, weh, mantap, bangga dia, saudara. Padahal di depan matanya ada gereja, nggak pernah dia sumbang, nggak pernah. Ada pendeta di mana bukan di Bekasi, salah. Udah meninggal, pendeta Nenggolan, pendeta GPD di terminal Bekasi, saudara. Orang Medan juga, dia bilang, kalian jemaat-jemaat katanya, kalau kalian membangun kuburan, kalian kasih sumbangan ke kuburan lebih banyak dari persembahan kalian, ke neraka kalian semua, katanya. Itu udah meninggal orangnya, saudara. Ngeri itu. Dan ini, saudara, hidupnya itu sepanjang hari ngomongin nama asli Sisinga Mangaraja bukan itu. Ada namanya aslinya, katanya. Sepanjang hari dia membahas Sisinga Mangaraja, saudara. Anaknya gak diurusin. Jadi saudara bicara silsilah, bicara hal-hal kosong, datang lagi saudaranya, ya beginilah, begitulah, katanya. Hilang fokusnya. Gak usah kita ke gereja ya, karena kan datang keluarga kita, katanya. Saudara, ini yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Tuhan mau engkau berquality time dengan Tuhan. Tuhan mau engkau berquality time dengan keluargamu. Mungkin ada ring 2, ring 3 yang curhat sama kau. Saudara, tapi saudara, mari kita semua fokus kepada yang Tuhan tetapkan. Percekcokan, pertengkaran tentang hukum Taurat. Ngomongin ini salah, itu salah. Dia bahas omongan pendeta, salah itu pendeta itu. Bukan aku yang bertobat, dia yang bertobat, katanya, saudara. Disuruh pendeta bertobat, saudara. Bukan aku yang bertobat, katanya. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Saudara, saya mau katakan, berani move on.
dan menolak memberikan waktu dan perhatian kepada kejahatan dan kesia-siaan. Mari kita fokus pada Tuhan. Mari kita fokus kepada kebenaran. Seperti Maria mengambil bagian yang terbaik. The best part. Porsi yang terbaik. Taking the best portion, saudara. Mengambil porsi yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan. Walaupun Marta sibuk, saudara. Marta sibuk melakukan ini. Gue kan udah begini. Kalau bukan gue itu gak akan terjadi. Gue kan sudah berkarya. Tuhan bilang enggak. Yang terbaik duduk di kaki Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kau beribadah. Engkau fokus dengan keluargamu. Engkau fokus dengan imanmu. Dan engkau fokus dengan ibadahmu, saudara. Karena keselamatan kita masing-masing. Amin. Kita ingat bagaimana Lot, saudara. Pada saat malaikat katakan, tante ayo ibadah, ayo buruan tante. Lot dengan anak-anaknya sudah buruan maju, tapi mamanya gak mau datang. Mamanya keras kelapa, saudara. Jadi tiang garam mamanya, saudara. Ayo tante, gitu saudara. Mamanya bilang, kalian itu. Aku masih banyak urusanku. Belum semua komplek ini kujalani, katanya saudara. Kuputarin dulu komplek ini 5 kali, baru aku datang ikut. Malaikat bilang, mari tante Lot, buruan. Tuhan sudah marah, sudah akhir zaman. Sudah sore tante. Kalian itu. Bukan kalian yang lebih banyak makan garam dan lapet daripada awak, katanya. Aku. Jadi tiang garam dia, saudara. Bukan makan garam lagi dia, jadi tiang garam dia, saudara. Saudara, mari kita hati-hati dalam kehidupan kita. Mari kita fokus. Ambil yang terbaik. Porsi yang terbaik ada di bawah kaki Tuhan. Sehingga di saat Yesus berkata bahwa Marta, ada penekanan di sana. Ada penekanan di sana. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu, only one thing. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, saudara. Yang terbaik yang tidak akan diambil. Keselamatan dari Tuhan. Iblis mungkin mencuri fokus kita, mencuri perhatian kita dengan segala bentuk hal di dunia ini. Iblis mungkin bisa membuat kita emosi, seperti Marta emosi. Masih pentol korek, saudara. Puji Tuhan saya udah gak pentol korek, saudara. Walaupun saya masih botak, tapi gak pentol korek, saudara. Masih emosi, wah. Yesus pun dia suruh bertobat, saudara. Yesus, masa si Maria itu gak kau suruh membantu awak, katanya. Yesus suruh bertobat sama dia, saudara. Mari. Sehingga dikatakan, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, saudara. Tidakkah engkau mau mengambil bagian yang terbaik? Tidakkah engkau mau mengambil berkat yang terbaik? Tidakkah engkau mau mengambil posisi yang terbaik? Tidakkah engkau mau anak-anakmu mendapatkan masa depan yang terbaik? Tidakkah engkau mau anak-anak mendapatkan kesehatan dan perlakuan yang terbaik? Kuncinya engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Tidakkah engkau mau mendapatkan jodoh yang terbaik? Amin, saudara. Buat apa berjodoh? Ujung-ujungnya engkau tidak mendapatkan yang terbaik. Mari duduk di kaki Tuhan. Engkau akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan kalau engkau datang duduk di kaki Tuhan, semua yang terbaik. Seperti Daud katakan, semua yang terbaik datangnya dari Tuhan. Semua berkat yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi Daud, bagi engkau dan saya. Itu yang perlu kita kejar. Amin, saudara. Mari kita naikkan pujian.